saya memborong apa kata oknum Yahudi Ashkenazi Rizik Syihab. Jadi YouTube saya tuh menanggapi borong Rizik, itu saja. Saya tidak akan merubah apapun. Alhamdulillah ya, tujuannya untuk menerangkan Indonesia tidak ada tukang bacot, presiden di elek polisi di. Saya belum setuju, saya tidak mau islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan berbicara dan membahas berkaitan dengan Mbah Mufid. Terakhir Mbah Mufid itu beliau bertemu dengan para tokoh front persaudaraan Islam, khususnya di wilayah Kabupaten Klaten, dalam rangka untuk kemudian melakukan pembicaraan dan islah di dalamnya. Alhamdulillah, saya dipertemukan hari ini ada FPI, dan saya di Klaten tidak ada masalah. Saya sebagai PWILS, saya memborong apa kata oknum Yahudi Ashkenazi Rizik Syihab. Saya nada itu. Saya dari lahir tidak percaya dengan Rizik Syihab itu zuriat Nabi. Dia adalah orangnya. Dan saya memborong apa kata Rizik Syihab yang selalu menantang. Jadi YouTube saya tuh menanggapi borong Rizik, itu saja. Saya tidak akan merubah apapun. Alhamdulillah ya, tujuannya untuk menerangkan Indonesia tidak ada tukang bacot, presiden di elek polisi di. Nah, ini saja. Kesini sing wis ya wis kan begitulah ya, sing apa jangan dibayari lagi ya, yang sing marai memancing itu sudah di stop. Nah, ngatur setuju ya ini ya? Saya belum setuju, saya tidak mau islah karena memborong Rizik Syihab. Kita dulu biar ngomong. Saya disuruh islah dengan anak buahnya Rizik, tidak mau, karena saya isinya memborong apa kata Rizik. Jadi siapa saja dunia-dunia. Jadi sekarang nantang PBILS, jadi tidak ada kata lain, tidak ada islah. Saya tetap memborong apa kata Rizik. Siap. Tahu dipakai tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Siap. Tapi kalau membela ya kita lawan. Siap. 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 Itu saja. Saya tidak mau islah. Saya tidak akan merubah apapun. Sudah. Kita sudah selesai. Mari kita pulang. Belum. Saya sampaikan pada Anda, kalau nanti nggak kondusif bukan salah Pak ya. Kalau nanti ada apa-apa nggak kondusif, berarti saya nggak salah kan? Karena apa? Kita harus sepakat kondusif, sudah sepakat kita islah, ternyata tidak mah. Tadi Pak Ketua, Masya Allah, luar biasa Pak Ketua. Sudah PWI sudah bagus, sudah pikirannya sudah maju, pikiran sudah diutamakan kebangsaan daripada pribadi. Masya Allah, ahlan wa sahlan Gum. Masya Allah, senang saya. Sekarang saya ditanya Pak, ke Antum ya. Pak, jangan NU gitu. Saya di luar struktural NU. Saya NU kultural sekarang. Tapi saya NU ya, ngaku NU ya. Iya. Pak, makanya jangan NU ya. Ya. Saya NU.
maaf Pak Ketua, PWI ini sudah terdaftar ke Bank Limas sudah ya? Sudah. Alhamdulillah Pak, tidak ormas itu maksudnya. Nah mohon maaf, karena saya juga NU Pak, mohon maaf ya. Saya NU, ya, kakek saya NU semua berjuang semua. Saya dari Banser di Malang 2 tahun ya. Jalurkan Pak, biar enak semua ya. Nanti ketika ada apa-apa nggak nyangkut NU gitu loh Pak. Bapak juga NU Pak, NU nggak enak nanti. Kalau sama NU ada apa-apa saya nggak mau gitu kan. NU suci Pak, NU bersih. NU Basim Asyari bersih, suci, dan kita betul-betul cinta pada NU. Nah, jadi gini Pak, biar tahu semuanya bahwa atas keputusan dari PBNU telah tertulis secara resmi di PBNU bahwasanya PWI LS itu ya bukan termasuk daripada NU. Oke bos. Ya, terus itu begini Pak, wes laisamina begitu ya ceritanya ya. Dan seluruh banon dari PWLS itu sudah bukan termasuk NU, dan apapun yang dilakukan yang terjadi pada PLSI, NU sudah tidak bertanggung jawab. Maka saya mohon Pak, kalau bilang PWI jangan nyangkutkan NU Pak ya. Jangan bawa Banser, jangan bawa NU, jangan bawa Karnusa, jangan Pak, jangan bawa Ansor, jangan. Kita yang takut Pak. Mohon maaf. Iya siap. Sekedip Pak itu. Iya Pak, iya. Clear ya. Iya. Secara legal formal, struktural, eksistensi PWILS kados mendikan panjenengan di luar NU tidak ada sangkut paut. Tapi bahwa secara kultural, secara moral, secara historikal itu masih ada kaitan. Kalau itu silahkan Pak, Ya. Silahkan. Itu terserah Bapak. Iya kan, iya Pak. Bukan menyalahkan, tapi menambahkan. Siap. Saya terima. Iya. Jadi begini Pak, betul memang Pak. Kultural, beliau NU semua kultural Pak ya. Tapi secara yaitu organisasi Pak, PWI dan NU itu beda. Makanya tolong Pak, jangan sampai nanti kayak Mbak Gimbal, tolong NU se-Jawa Timur, Banser Jawa Timur, ya tidak bisa Pak. Ini namanya menyalahi aturan. Makanya sebenarnya tanya beliau, NU jenengan Mbak, NU ya sudah alhamdulillah gitu kan. Tapi tolong setiap gerakan Anda jangan bawa depan nama NU dan banon NU. Pertama ini Mbak. Kedua Mbak, dan tepang buatan kali Pak Abbas, kali Pak Pleret, tepang ya. Apa nih jenengan nih Mbak? Apa nih jenengan? Gus apa sama Apa nih pun? Apanya? Gus apa? Ya teman sahabat. Ya, Gus Abbas sama Pak Pleret sahabat ya, sama-sama di PWILSI ya. Gus ada? Gus Pleret? Bukan. Ya. Bukan. Kalau sama Ketua. Gus Abbas? Hah? Gus apa sih Mas? Punten. Baik begini Mbak. Kemarin ya yang terbaru ya itu Pak Pleret ya juga kayak Mbak statement nantang macam-macam ya. Yang saya tanyakan bahwa Pak Pleret ini Mbak terindikasi dia ini PKI ya, dan dia sendiri bilang banyak videonya saya ini PKI ya. Saya tanyakan padahal mbahnya ini NU ya, kita berjuang di NU zaman dulu, kita pas berontak PKI NU pada terdepan yang melawan PKI. Mohon maaf, saya kira ini jangan melebar kemana-mana karena nanti sebentar gini Bapak ya, biar karena mbahnya tadi menantang-nantang gitu loh, biar nanti jelas ketika nanti ada apa-apa semua jelas gitu loh Pak, betul kan? Biar nggak sama aku begini, itu gimana itu? Enggak, kita jelaskan dulu, biar nyambung dulu. Ketika nanti balik mau borong, kita diborong, ya kita juga silakan gitu loh. Tapi sudah jelas semua nanti kita juga ke mereka Pak, ya. Ke Abbas, ke Pleret, nanti ke sana semua. Baik, saya teruskan dulu, nggak waktunya biar jelas semua, ya. Padahal NU dulu Pak terdepan melawan PKI. Kok sekarang berafiliasi ada apa? Gitu kan? Tanya kami. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir. Ngapunten Mbak, jangan sering mau ketemu nih Mbak. Belum. Oke. Tidak pernah mondok. Ucap itu loh Mbak. Saya mondok di Ngejeran. Ini Romo. Ini loh Mbak saya Mbak. Khawatirnya nanti pondoknya dengan ini
guru-guru jenengan ini ternyata nggak kayak jenengan gitu loh. Khawatirnya guru jenengan nasab ilmunya sampai ke Khalil Bangkalan aja, Khalil Bangkalan nggak kayak jenengan gitu loh. Khawatirnya nanti guru-guru jenengan nasab ilmunya sampai ke Mbak Soleh Darat, orang bisa darat nggak kayak jenengan kan? Aku bingung kembali gitu loh, Mbak. Kalau jenengan sudah begitu, makanya umpamanya Mbak terjadi borong-borongan perang beneran enak gitu loh, Mbak. Oh iya enak. Makanya kita benerin dulu biar semua tahu ya, biar nanti guru jenengan nggak nyalakan saya. Loh kok iso ngono? Ini murid loh. Lah sama nabi murid kok ngelawang ini piye kayak gitu kan. Makanya kita benerin dulu Mbak. Biar nanti kita tidak apa-apa, tidak ada permasalahan di antara sama guru. Oh ya. Gitu loh Mbak. Tadi pribadi gitu loh Mbak. Ya. Kita setuju Bang ya? Oke. Iya, tadi gitu saudaraku Pak Ketua. Saya cinta sama sampean. Iya, saya cinta. Iya. Jadi begini, biar nanti nggak ada apa-apa ya, karena saya ada tanya mondok di mana, khawatirnya ternyata mondok Sidogiri, padahal Sidogiri nggak kayak gini, khawatirnya tidak semua nggak kayak gini, Bener Boyo nggak begini, kan berarti ini oknum gitu loh Pak. Jadi biar nggak kena guru-guru kita ini gitu loh, karena situasi kayak gini bisa di framing semua kemana-mana gitu kan. Nah jadi begitu maksud saya. Dan hari ini kalau memang sepakat kita Islam, saya terima Pak. Loh iyalah, saya orang Islam berjiwa besar ya, siapa saudara saya yang salah minta maaf, saya maafkan ya kan? Tapi Pak, kalau mau diborong monggo ya. Kami siapkan diri kami biasa begitu Pak. Saya pernah perang di Poso Pak, saya pernah perang di mana-mana Pak ya, mau ke Palestina juga Pak. Ya gini-gini bagi saya nggak ada masalah Pak, bagi saya kecil ya, nggak apa-apa silakan. Cuman saya masih kasih waktu untuk beliau minta maaf, nggak menarik, mencabut daripada kata-katanya, biar nggak terjadi peperangan saudara Islam. Sing keplok-keplok mungkin, wong sing nggak seneng. Gitu Pak. Saya ini Pak Ketua FUI Sragen, ada Wahabinya di situ, ada MTA-nya, LDII, ada. Saya semuanya bisa Pak. Ya, jangan saya, bendera itu haram, Indonesia itu muslim. Saya bilang, ya Ustaz, Indonesia. Kalau ini nggak cocok cari negara lain. Kami orang itu separuh negara untuk bendera Ustaz. Ya, Indonesia aja lah, bukan itu Ustaz. Saya nggak setuju kalau begitu, saya lawan kamu. Ya begitu Pak. Ya, itu namanya NKRI harga mati. Lah kayak gini, kalau perang begini, mau negara bagaimana mau akurnya nggak bisa Pak. Kalau kita sudah diadu kayak gini nih, mau rukun nggak bisa Pak, nggak bisa. Nah makanya saya minta kepada beliau, kalau nggak mau mencabut kalimatnya kami terima. Kalau beliau mencabut kalimatnya tadi, saya terima. Kalau enggak, bismillah, kami terima tantangannya Pak. Kalau sekarang juga boleh Pak. Iya, sekarang boleh. Mohon kearifan saking Bapak Yai Muwi untuk bisa menengahi agar monggo. Kalau beliau begitu Pak, silakan. Saya juga boleh. Ya, tapi saya ingin nggak begitu Pak. Loh jangan bertengkar, jangan malu Pak, malu. Saya udah biasa perang Pak, saya masuk penjara biasa lah ini. Iya, cuma nggak begitu. Ini dulur kui. Cek bodoh maulidan tahlilan dari ini. Ya apa sih? Ya apa? Itu kan tak. Saya udah diem Pak, menahan saya yang dia. Cuma kita belum mengobarkan begitu, monggo saya terima dengan alhamdulillah. Ya, silakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Habib Rizik Syihab itu membuat pernyataan tantangan perang terhadap Gus Fuad dan juga perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Baikkan kepada mereka, sudahlah, capek tidak? Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Tantangan ini kemudian direspon oleh Mbah Mufid selaku sesepuh dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah wilayah Klaten. Dan pernyataan Mbah Mufid ini cukup membuat telinga daripada Front Persaudaraan Islam ini panas dan membuat emosi. Apabila saya tambahi, apabila tidak ada penanganan, kita harus operasi markas FPI, harus dioperasi
karena rizik yang memberi komando tidak segera ditangani. Kita harus mana tempat markas FPI, kita harus diserang. Ngapain menunggu, harus siap mau di depan. Ayo, jangan hanya basi-basi seperti penakut. Itu adalah polanya Rizik. Kita harus kejar mana markas FPI. Dalam pernyataannya Mbah Mufid ini memang begitu kesal, begitu marah terhadap apa yang diucapkan oleh Habib Rizik Syihab dengan menantang perang terhadap perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Maka kemudian Mbah Mufid di dalam videonya yang viral itu, beliau melakukan sweeping ke markas-markas Front Persaudaraan Islam yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini kemudian memicu kemarahan daripada anggota Front Persaudaraan Islam wilayah tersebut. Dan kemudian ada beberapa anggota FPI yang melakukan pengamatan dan pengambilan gambar di wilayah Ketua PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Klaten tersebut dan merekamnya, dan kemudian memframing bahwa ternyata tidak ada Mbah Mufid atau pengurus PWI Laskar Sabilillah yang menantang-nantang di videonya itu keluar dari rumahnya. Jadi mereka menggeruduk daripada kediaman Mbah Mufid dan kemudian merekamnya. Cuman ternyata apa yang mereka sebut menggeruduk itu mereka lakukan secara tersembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Bukan penggerudukan yang kemudian menantang secara terbuka atau kemudian mengetuk pintu dengan baik-baik misalnya untuk melakukan gerudukan. Tetapi menggeruduk di sini dilakukan secara tersembunyi dengan menggunakan atau dengan merekam kemudian rumah yang memang saat itu tengah malam tidak ada orang-orang yang keluar dari rumah itu. Kemudian di framing bahwa Mbah Mufid itu lari dari rumahnya karena takut digeruduk FPI. Didatengin bener. Sepi anjir. Kalau ngomong ngebacotnya mana nih? Ada yang ngomong. Assalamualaikum. Ngetuknya akhlak loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada arisan ya? Jangan basi-basi. Ada. Keat. Lanjut. Nggak berani keluar anjir. Katanya mau sweeping FPI, sweeping balik ya. Ngomong di media no. Nah, seperti biasa mereka ini kelompok pengecut. Nah, nggak ada mereka nggak ada baunya Simba. Nah, inilah yang kemudian berkembang dan akhirnya kemudian timbul berbagai macam pendapat, timbul berbagai macam asumsi di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah kemudian yang di-framing menganggap bahwa Mbah Mufid itu takut terhadap Front Persaudaraan Islam karena ketika digeruduk katanya itu dia tidak tampak di rumahnya. Ya, walaupun penggerudukan itu bukan penggerudukan, itu namanya memata-matai karena dilakukan secara tersembunyi, secara sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan. Kalau menggeruduk itu kan seharusnya lakukan dengan terang-terangan, ya, langsung bertemu, menanyakan kalau tidak ada
Tapi ini tidak dilakukan dengan demikian, malah seperti orang yang ketakutan. Ketika ditegur malah dia pura-pura menanyakan seseorang. Kan ini namanya disebutnya memata-matai atau melakukan sebuah framing yang tidak baik terhadap seseorang. Nah, kemudian konflik yang terjadi ini kemudian akhirnya dilakukan perdamaian di antara keduanya, tepatnya pada hari Senin kemarin tanggal 14 April ya, di kantor yang sudah disepakati, yaitu di Polres ya. Kemudian diadakan pertemuan yang dihadiri oleh petinggi-petinggi di wilayah kabupaten tersebut, baik dari Ketua PWI LS Kabupaten, kemudian juga para tokoh-tokoh lainnya dari MUI, kemudian juga dari Front Persaudaraan Islam juga diwakili oleh beberapa petinggi di wilayah kabupaten tersebut. Nah, kemudian terjadi pembicaraan di antara keduanya dan memang tidak ada titik temu di antara keduanya. Ada 4 poin yang kemudian digambarkan atau dijelaskan oleh tim daripada Mbah Mufid, bahwa dari hasil pertemuan itu, yang pertama, tidak ada kata maaf keluar dari kedua belah pihak. Yang kedua yang akan dilakukan adalah orang yang memframing dengan memata-matai atau mengambil video terhadap kediaman Mbah Mufid dan kediaman daripada Ketua PWI wilayah tersebut itu akan diproses secara hukum. Lalu yang ketiga adalah bahwa orang yang mengambil video ini adalah orang yang terdoktrin oleh apa yang diprovokasi oleh Rizik Syihab. Dan juga yang keempat, bahwa PWI LS itu siap siaga menghadapi berbagai macam kemungkinan dari apa yang terjadi di wilayah tersebut. Peristiwa yang terjadi pertemuan antara Mbah Yai Mufid dengan para ketua FPI. Satu, dalam kenyataan pertemuan tadi, mediasi tadi, tidak ada kata maaf, tidak ada kata minta maaf dari kedua belah pihak, langsung bersalaman. Yang kedua, tindakan penggerudukan terhadap Mbah Yai Mufid, rumahnya Mbah Yai Mufid, ini kami akan proses secara hukum untuk menangkap aktor intelektualnya. 3, pelaku yang menggeruduk rumah Mbah Yai Mufid adalah korban doktrin adu domba. Kemudian kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah siap dalam keadaan siaga dan selalu waspada akan provokasi mereka dan gerakan mereka. Nah, inilah hal yang terjadi kepada Mbah Mufid yang kita lihat ketika di dalam pertemuan itu. Mbah Mufid ini sangat luar biasa. Dengan gagah beraninya beliau tidak kemudian merasa ketakutan dengan ancaman-ancaman yang sok hebat dari Ketua PWI wilayah tersebut, yang kalau kita dengar ya sangat sombong dan arogan ya, dengan hal-hal yang dia sendiri sebenarnya tidak paham, apalagi dengan mengatakan bahwa Gus Fuad itu adalah PKI. Kemarin ya yang terbaru ya itu Pak Klenet ya juga kayak Mbak statement nantang-nantang macam-macam ya. Yang saya tanyakan bahwa Pak Klenet ini Mbak terindikasi dia ini PKI ya, dan dia sendiri bilang banyak videonya saya ini PKI ya. Yang saya tanyakan, padahal mbahnya ini NU ya, kita berjuang di NU. Zaman dulu kita pas berontak PKI, NU pada terdepan yang melawan PKI. Mohon maaf, saya kira ini jangan melebar kemana-mana karena nanti gini.
Nah ini ketua FPI ini dia nggak belajar, nggak melihat video lengkapnya. Dia termakan framing dari orang-orang yang sengaja memfitnah Gus Fuad dengan menganggap PKI dengan dasar daripada ucapan Gus Fuad yang tidak tahu bahwa video itu hakikatnya bukan itu yang dimaksudkan. Bukan pernyataan dia adalah anggota Partai Komunis Indonesia, tetapi Gus Fuad pada saat itu sedang bercanda dengan Kiai Haji Imaduddin, menceritakan tentang masa lalunya ketika remaja, ketika menjadi pemuda, ketika dia keluar SMA dan kuliah. Memang sempat terjadi pergolakan di jiwa Gus Fuad. Beliau bahkan pernah punya pemikiran liberal dan juga pernah punya pemikiran yang ateis. Nah, ateis ini kan identik dengan komunis. Nah, untuk mengistilahkan ateis itu pemikirannya, maka beliau ini Gus Fuad menyebut dengan dirinya PKI. Tapi bukan artinya partai komunis. Nah, itu kan pemikiran PKI itu pemikirannya maksudnya. Ini yang kemudian di-framing oleh orang-orang yang dianggap Gus Fuad itu mengaku dirinya sebagai PKI. Bahkan ada juga kemarin pernyataan dari FPI wilayah DKI Jakarta yang mengatakan bahwa cucunya PKI. Padahal faktanya Gus Fuad sendiri bukanlah orang tuanya, kakeknya adalah PKI. Bahkan orang tua dan kakeknya adalah kiai. Jadi inilah orang kadang-kadang tidak melihat sumber utamanya. Ya, termasuk diantaranya adalah ketua PWI wilayah Klaten ini, ya, yang mengatakan dengan bersungut-sungut bahwa Mbah Mufid membela orang PKI dengan alasan bahwa Gus Fuad itu sebagai seorang PKI. Ini termakan oleh framing yang dia tidak mencari kejelasan daripada sumber kenapa kok Gus Fuad itu bisa disebut dengan PKI. Nah, ini kadang-kadang orang merasa benar padahal bodoh. Dia harusnya dilihat sumbernya dulu sebelum dia kemudian menjadikan sebagai alasan untuk arogansi atau dengan show of power, dengan mengatakan saya sudah biasa perang di Poso, saya sudah biasa perang di Palestina, biasa di Gaza dan sebagainya, seolah-olah dia adalah seorang tentara khusus yang hebat. Ya, nggak boleh begitu juga. Ya, jangan sampai kemudian justru kita mengucapkan sesuatu yang dasarnya sudah salah. Jadi saya sendiri merasa ingin ketawa melihat orang yang dengan sombongnya, dengan arogansinya mengatakan dia begini dengan menunjukkan kehebatannya sendiri, padahal dasar bicaranya itu sudah salah. Yang dia bela salah, yang jadi argumen dia membela seseorang itu sudah salah. Ya, itu tadi mengatakan Gus Fuad sebagai PKI padahal dia nggak ada dasar hukumnya, dia termakan framing. Kalau memang misalnya ada jelas bahwa menunjukkan secara terbuka dan clean and clear bahwa Gus Fuad itu PKI, maka saya pribadi, kita kaum muslimin, kita Nahdlatul Ulama, mungkin kita seluruh umat Islam di Indonesia ini, itu akan menjadi garda terdepan untuk kemudian melaporkan Gus Fuad ini ke pihak kepolisian. Tapi kan faktanya bukan begitu. Jadi video yang beliau buat itu hanya video candaan. Bahasanya bukan bahasa yang selalu serius, tapi itu bahasa yang ditamsilkan, pemikirannya. Karena kan manusia memang kadang melalui pengalaman dan pemahaman hidup yang kadang-kadang terjadi gejolak di dalam jiwa. Kadang kita memang suka mengalami proses itu, dan itu terjadi kepada Gus Fuad. Pernah beliau kemudian mengalami pemikiran yang liberal, pernah juga beliau jatuh dalam pemikiran yang ateis. Itu pemikiran, ya, yang kemudian diistilahkan oleh Gus Fuad itu sebagai pemikiran PKI. Maka dia mengatakan ketika saya PKI itu artinya pemikirannya. Nah, itu yang harus dipahami oleh Bapak Ketua Front Persaudaraan Islam Kabupaten Klaten dan juga seluruh daripada muhibbin itu harus paham. Karena ini sudah berimbas, sudah menjadi framing. Bahkan undangan aksi 1904 yang akan diselenggarakan oleh FPI wilayah Jakarta itu pun sama memframing bahwa Gus Fuad ini adalah cucu PKI, padahal itu adalah berita yang sangat-sangat tidak benar dan merupakan fitnahan keji terhadap Gus Fuad. Ya, kalau memang misalnya Gus Fuad itu menghina, dianggap menghina
daripada Habib Idrus bin Samir Al-Jubri, yaitu jelas emang kalimatnya. Itu adalah bentuk daripada sebuah penghinaan lah, penyematan kata monyet terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jubri. Jadi menyematkan atau menisbatkan kata monyet kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jubri itu memang jelas penghinaan. Yaitu bolehlah kemudian diproses secara hukum kalau memang itu adalah dianggap sebagai penghinaan. Tetapi kan kadang-kadang tidak selalu harus semuanya dengan hukum. Kalau semuanya dengan hukum, ya dengan harus terus diproses secara hukum, kasihan kepolisian, penjara penuh. Kan lebih baik hal seperti itu melakukan islah. Mungkin tidak disengaja ucapan itu keluar atau salah dipahami. Ya, nah mudah-mudahan permasalahan Gus Mufid ini kemudian tidak merembet kemana-mana, tidak berdampak sampai mengganggu stabilitas nasional, timbul keonaran, timbul kerusuhan di dalamnya. Semua berpikiran dengan tenang, hati yang jernih. Lebih utamakanlah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jangan dipecah belah oleh orang-orang yang menginginkan bahwa negara ini berpecah belah, masyarakat kita ini berpecah belah. Dan ketika kita di antara anak bangsa ini saling beradu jotos, beradu senjata, saling satu dengan lainnya menghancurkan, saling membunuh, ada orang yang bertepuk tangan di belakang itu menyaksikan kebodohan kita. Ya, jangan sampai diadu domba oleh orang-orang yang justru mereka akan bahagia ketika mereka sesama anak bangsa ini saling kemudian menghancurkan satu dengan yang lainnya. Bersatulah. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.